Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua para pendengar dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu ya di kondisi seperti ini dan tidak lupa untuk selalu berbuat kebaikan. Mungkin beberapa dari kalian para pendengar setia podcast Hima Aksi ngerasa asing nih sama nama podcastnya. Mungkin beberapa dari kalian malah bilang kayak, ini nggak salah podcast kan ya? Enggak. Kalian nggak salah karena saat ini, for your information, podcast Hima Aksi yang dulu kalian kenal sebagai XUM.cast telah berganti nama dengan Hima Aksi Talks. Wah, tahun ini dimulai dengan nama baru dan konsepan podcast yang baru tentunya. Jadi dengerin terus Hima Aksi Talks untuk terus dapetin informasi-informasi menarik untuk soal jurusan akuntansi dan Hima Aksi sendiri dan untuk kalian para warga akuntansi FEUM. Oke, ini udah beberapa menit aku ngomong tapi mungkin dari beberapa dari kalian bilang kayak, ini siapa gitu dari tadi nggak kenalin diri. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yusri Anugrah Farawansa atau kalian bisa panggil aku dengan Jo, salah satu mahasiswa jurusan akuntansi tentunya dan salah satu anggota dari Hima Aksi periode 2020. Nah, karena kemarin kita punya podcast baru nih, konsep baru dan tentunya juga podcaster yang baru. Tapi tentunya kalian nggak bakalan selalu ditemenin sama aku ya, bakalan banyak podcaster yang tentunya asik-asik dan tentunya bisa membawa kalian mengenal lebih jauh soal jurusan akuntansi. Nah, back to the topic nih ya. Karena semuanya serba baru, maka untuk menandai hal ini, Hima Aksi telah membuat suatu agenda baru dan segmen baru yaitu adalah opini kita, di mana segmen ini bertemakan suara aspirasi warga akuntansi, yang dimana Hima Aksi telah mengumpulkan aspirasi warga akuntansi melalui Google Form yang dikumpulkan beberapa waktu yang lalu pada bulan Maret tentunya, dan aspirasi maupun pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab langsung oleh para petinggi dan pejabat di jurusan akuntansi. Nah, sehubungan dengan hal itu, khusus untuk segmen pembuka hari ini nih, kami telah mengundang seseorang yang sangat-sangat spesial. Ibarat kalau martabak nih ya, ini udah super duper spesial, istimewa, bla bla bla. Kita telah mengundang Ketua Jurusan Akuntansi Ibu Dr. Satya Nur Maharani, SEMSA AK. Assalamualaikum Bu Satya. Waalaikumsalam. Wah, cantik sekali hari ini Bu. Masih. Bagaimana Bu kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Mungkin sebelum kita ke aspirasinya boleh diceritakan belakangan ini kesibukannya apa sih Bu? Saya juga penasaran nih Bu. Yang pasti kalau di kantor kesibukannya ngurus kalian. Ya. Ngurus orang tuanya kalian yang ada di jurusan. Ngurus project program di jurusan. Itu sih ya yang bikin sibuk. Dan juga ini, sibuk gimana caranya supaya mahasiswa itu nggak takut sama saya gitu. Membranding supaya nggak takut sama saya, itu sibuk itu juga. Iya, benar Bu. Karena apalagi kan para maba-maba nih ya, angkatan 2020 ini belum pernah secara langsung ketemu dengan Ibu gitu. Nah, waktu acara Himaksi kemarin yang temu maba itu banyak yang bilang responnya luar biasa gitu loh ke Ibu. Karena kami telah membuat FSA yang dimana itu kami mengumpulkan gimana sih opini-opini para audiens kami, yaitu adalah mahasiswa angkatan baru 2020 terhadap temu maba yang kemarin. Nah, salah satu pematerinya kan Ibu ya kan. Dan itu mereka bilang bahwa wah kayaknya ibunya asik ya, enak diajak bercanda dan enak juga diajak ngobrol gitu. Jangan tanya kelas saya ya, nanti kelasnya beda lagi. Ya semoga ini warning ya buat kalian yang mungkin yang ada diajar oleh beliau mungkin pasti kayak tentu tidak seperti itu. Oke. Bagaimana kalau kita langsung masuk aja Bu ke ke aspirasi mahasiswanya. Oke. Ini semuanya anonim ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita sering dengar kayak sebut saja mawar, ini semuanya yang nanya ini adalah mawar. Ya. Jadi kayak yang kita nggak tahu mungkin mereka adalah penjual bakso boraks atau sekitarnya, tapi yang sudah pasti mereka adalah mahasiswa akuntansi. Oke, untuk aspirasi yang pertama, pertanyaan yang pertama nih.
Kenapa para dosen memberikan tugas yang begitu banyak, tetapi tidak diberikan toleransi terkait pengumpulan jika terdapat keterlambatan? Wah, ini yang kayaknya semua mahasiswa di kondisi seperti daring ya, tentunya merasakan hal yang sama. Kayak, kenapa sih dosen-dosen sering banget kayak pengumpulannya cuma 1 hari lah, tapi padahal kami punya jam-jam kuliah setelah jam kuliah tersebut gitu. Asik Gimana, ya. Bu? Waduh, saya juga sampai pusing, Bu. Kalau menjawab pasti seperti apa perspektif Bapak Ibu dosen pasti susah ya. Gitu. Karena kan saya menjawab mungkin secara umum dari perspektif saya gitu. Nah kalau masing-masing dosen pasti punya sudut pandangnya sendiri-sendiri gitu. Jadi saya melihatnya karena kondisi COVID sih. Ya. Karena kondisi COVID macam kayak gini kita tuh kan nggak bisa ketemu face by face. Iya. Orang jadi kelihatannya itu tampak secara online aja gitu. Saya mau bercanda misalkan ya secara online gitu. Kalau mau bercanda juga susah karena saya nggak ngerti ini anak itu benar-benar lihat saya petidur gitu ya. Maka saya memastikan supaya mereka benar-benar bisa perhatian sama saya itu ya dengan cara saya harus agak meningkatkan ritme nada dan sebagainya gitu ya. Nah kalau pas marah ya nadanya juga akan semakin lebih meninggi lagi gitu ya karena kita kan nggak face by face. Coba kalau face by face pasti lebih enak. Itu mungkin menjadi salah satu alasan ya bagi Bapak Ibu dosen untuk memastikan betul bahwa mahasiswanya ini care perhatian sama proses pembelajaran itu. Siapapun pasti bilang tidak semua mata kuliah menggunakan online itu efektif. Benar. Saya nggak mengatakan bahwa semua nggak efektif. Gitu ya. Semua nggak efektif, nggak pasti juga ada beberapa karakter yang efektif. Gitu. Nah, karena sebagian besar nggak efektif, maka kita ini juga worry loh, khawatir ya. Ketika kita rapat secara formal, ketika saya ngobrol-ngobrol sama Bapak Ibu dosen, mereka khawatir ini anak-anak ini dapat sesuatu nggak gitu. Apalagi kelasku ya, Rek ya. Kelasku ini kelas yang mungkin sering tak tinggal juga. Udah aku ini juga nggak begitu pinter-pinter banget di IT gitu ya. Yeah. Jadi tapi saya tetap bertanggung jawab lah. Berupaya gimana caranya, pokoknya harus sukses ya learning outcome di saya gitu. Nah apalagi juga Bapak Ibu dosen. Jadi saya pikir pertama perspektifnya adalah untuk meyakinkan bahwa mereka mendapatkan something. Teknis proses di situ mungkin kurang di ini, kurang di itu ya. Ya kurang di ini, kurang di itu, it's okay. Saya akan sampaikan itu ke Bapak Ibu dosen, seperti janji saya gitu ya. Saya akan sampaikan itu. Tetapi bahwa sebagai mahasiswa itu harus responsif kita ya. Nggak kemudian stuck kemudian aduh aku nggak dapat something ini udah. Ya jangan juga gitu. Artinya ketika jadi mahasiswa ya tetap kalau aku memang dapat tugas sekian banyak tapi aku nggak ngerti maka aku harus mencari tahu dengan caranya sendiri. Jadi saya pikir kenapa tugasnya banyak, kenapa sampai nggak tidur-tidur, kenapa sampai ini itu ya. Karena saya yakin Bapak Ibu dosen ingin memastikan bahwa mereka mendapatkan sesuatu. Karena yakin juga saya nggak akan se-efektif kalau bisa ketemu. Kalau udah ketemu, face by face ketemu, saya yakin itu nanti ritme proses penugasannya juga akan lebih teratur. Iya benar gitu sekali. sih. Itu perspektifku loh ya, Rek. Iya. Ini nanti buat kalian yang para mahasiswa jurusan akuntansi yang diajar oleh beliau mungkin bisa memberikan testimoni. Kayak, gimana sih kalau Mutia tuh ngajar karena jujur saya sendiri. Mutia jarang masuk, Mutia ngasih tugas berat-berat. Karena saya sendiri pun nggak pernah diajar oleh ibu sendiri. Jadi saya penasaran gimana sih Mutia kalau di kelas. Nah, karena memang apa nasib ya. di testimoni. Oke, ini saran dari yang memberikan pertanyaan tadi. Berharap kuliah itu sebagai tempat wadah mahasiswanya untuk mencari jati dirinya. Betul. Jangan banyakin tugas, tapi berharap dosen dapat membantu mementori mahasiswanya untuk berkembang. Oke. Benar sekali. Tapi coba sekarang dengan situasi kayak gini, gimana proses mentor bisa efektif? Ya, coba bayangin aja gitu loh. Proses mencari jati diri itu akan muncul ketika kita masuk dalam sebuah universitas kehidupan, universitas akademik. Saya yakin jati dirimu itu terbentuk semakin konsisten ketika kamu ada di sini. Ya kan? Iya. Ketemu langsung dengan teman, ketemu langsung dengan dosen,
mendapatkan banyak permasalahan-permasalahan yang sifatnya mungkin akan lebih otentik dibandingkan ketika kamu masih SMA dulu. Nah, tapi kalau udah dengan situasi kayak gini, coba akhirnya dikembalikan lagi komitmen di kita masing-masing gitu. Bagaimana sih proses dalam situasi seperti ini saya masih mendapatkan sesuatu gitu loh. Nah, gimana saya juga bingung gimana caranya mau mentoring gitu. Di mentor pakai tugas-tugas asinkron ya kadang-kadang nggak efektif. Iya. Ya, di mentor secara sinkron datanya habis banyak. Kan repot. Jadi ya it's okay lah bagaimana dosen harus menyikapi ini secara optimal, bagaimana mahasiswa bisa menyikapi secara optimal, tetapi paling tidak berdoa selamat datang semester depan ketemu dengan kita secara langsung. Amin. Begitu. Ya karena tidak bisa dipungkiri juga ya Bu, situasi pandemi seperti ini memaksa para pengajar juga untuk memutar otak gimana sih caranya biar para mahasiswanya itu bisa dapat materi yang diharapkan tapi tetap bisa, dan juga di satu sisi juga bisa kayak dapat ini loh kampus yang sesungguhnya. Apalagi gitu. saya nih coba nih kalau dosen-dosen muda dan juga beberapa dosen senior ya yang emang udah bergelut di bidang IT, mereka pasti udah sangat excellent lah mempersiapkan kuliah. Nah kalau saya gitu ya, saya nyetik ini diajarin berkali-kali masih susah. Abis itu dengan pekerjaan yang sekian banyak kan udah nggak sempet lagi. Akhirnya it's okay, tapi tetap bagaimanapun caranya life must go on. Ya tentu tidak terlepas dari segala kekurangan saya. Hanya emang saya yang agak susah itu adalah karena saya nggak bisa ngejokes gitu loh, Rek, ketika di online gitu loh. Padahal nyane aku yang nggak galak-galak banget gitu, menurutku gitu. Gitu sih. Oke. Ya semoga mungkin yang memberikan pertanyaan ini bisa terjawab ya. Kayak kenapa sih dosen-dosen sering banget ngasih tugas? Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tanggapan dan cara tenaga pendidik dalam hal ini dosen untuk meningkatkan potensi minat literasi di lingkungan akuntansi? Wah. Oke. Literasi itu kalau nggak salah relevan sama kemampuan untuk memahami apa yang dibaca gitu ya. Kita itu sebenarnya benchmarkingnya saya sih berharap ada satu perubahan ya yang nanti akan dirasakan oleh mahasiswa kita gitu. Terutama ketika mereka udah bisa datang ke sini. Kita itu kalau dalam bekerja di jurusan, itu benchmarkingnya ada indikator kinerja. Saya punya target misalkan, saya punya target kalau di bidang kemahasiswaan sekitar 58 atau 55 lah indikator. Apa aja indikatornya di situ? Contoh, saya harus bisa menghantarkan minimal 75 mahasiswa saya untuk presentasi di webinar nasional. Kemudian saya kalau nggak salah ada sekian jumlah mahasiswa presentasi di internasional. Kemudian ada sekian mahasiswa yang dia mengikuti sertifikasi profesi dan sebagainya. Indikator semua ini. Gitu. Indikator ini untuk mencapainya pasti melalui upaya-upaya dan pasti juga melalui program. Makanya gimana cara meningkatkan kemampuan literasi itu? Ya salah satunya adalah bagaimana saya bisa menstimulasi anak-anak saya untuk terbiasa menulis, untuk terbiasa membaca. Ini mungkin juga jadi salah satu jawaban kenapa dosen harus kasih tugas banyak, yaitu salah satunya bikin artikel misalkan, gitu. Jadi sebenarnya gimana ya, Rek ya? Kita sometimes menstimulasi, apalagi menstimulasi mahasiswa ya saya katakan. Karena sudah bagi saya tidak ada waktu lagi untuk wasting time, buang-buang waktu untuk mahasiswa. Udah nggak ada kata waktu, udah nggak ada waktu lagi gitu. Kalian itu harus mulai belajar buat membaca, belajar untuk memahami, memaknai apapun itu dalam kehidupan kita ya, yang udah dewasa. Nah, sometimes itu harus melalui pemaksaan. Kita paksa dan kita pressure itu dulu gitu. Kalau nggak seperti itu mungkin susah. Jadi melalui program itu gitu. Ada tim percepatan prestasi mahasiswa. Meskipun ini semua proses. Saya nggak bisa mengatakan sekarang sudah maksimal. Maksimal itu proses. Tapi saya melihat bahwa tim saya supervisi, oke Kak, ini harus bekerja terus kita gitu. Jadi melalui melalui program, salah satunya itu tadi, anak-anak harus kita biasakan untuk membaca. Makanya jangan heran kalau di seminar akuntansi di kelas saya, mereka itu untuk literatur review 30 jurnal internasional. Jadi kalau nanti baca, ini tanya testimoninya, mungkin aduh Mutia ini gitu ya.
Tapi itu apa? Saya menstimulasi mereka untuk terbiasa membaca itu. Kita akan adakan coaching klinik. Untuk yang tahap pertama coaching klinik saya langsung minta Bu Sri Pujiningsih, karena pendekatan beliau kualitatif, Bu Nurika pendekatan kuantitatif untuk mulai mengcoach anak-anak mahasiswa kita. S1 terutama yang kita persiapkan untuk presentasi di webinar nasional. Jadi sebenarnya dalam kondisi yang situasi yang sangat terbatas ini gitu. Tapi nanti kalau sudah off, saya yakin ya dengan berbagai proyek program itu saya yakin moga-moga lebih efektif dan lebih optimal. Oh ya satu lagi Rek, sebenarnya ya literasi itu nggak hanya dari buku aja gitu. Literasi itu juga memaknai kehidupan sebagai orang-orang yang dewasa. Sebagai orang-orang yang dewasa menyikapi apapun yang dia dapatkan gitu. Dosen model apapun yang dia dapatkan, tugas apapun yang dia dapatkan. Saya hanya selalu menanamkan ke anak-anak saya bahwa apa yang kamu hadapi sekarang ini, entah itu positif, entah itu negatif, saya yakin tidak akan ada rugi selama kamu melakukan proses pencarian yang terbaik untuk menyelesaikan situasi-situasi seperti ini. Nah, jadi sebenarnya kalau dikatakan apa yang dilakukan oleh jurusan, seperti itu ya, selain proyek program-program kita di bidang kemahasiswaan, gitu. Tetapi juga sebenarnya dari aktivitas kehidupan kita yang seperti ini, dengan mendapatkan dosen yang macam-macam, dengan mendapatkan tugas yang macam-macam, kita sebenarnya juga distimulasi dan dituntut untuk bisa berliterasi, memahami, memaknai semua ini gitu, kehidupan itu sendiri. Gitu. Nah, itu sih saya. Wah, sangat memuaskan sekali ya jawabannya. Makanya nih jangan heran mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya, kenapa sih jurusan itu sering sekali membuat seperti paksaan kayak kita harus ikutin cover paper, kita harus ikutin ini dan kita harus ikutin itu. Seperti yang dijawab Ibu Tia tadi bahwa dari yang saya tangkap bahwa ini adalah merupakan indikator untuk kita supaya di satu sisi kita juga bisa berkembang gitu ya Bu. Betul. Ya, dan juga maksudnya program-program kerja yang dilaksanakan oleh jurusan ya outputnya adalah untuk ke mahasiswa itu sendiri juga gitu. Coba bayangin, ya, alhamdulillah ya kita yang tahun 2020 kemarin dapat award di bidang kemahasiswaan. Ya, indikator kemahasiswaan itu yang diukur prestasinya mahasiswa loh, termasuk sertifikat-sertifikat mereka, ya, termasuk sertifikasi profesi yang udah didapatkan sama mereka, banyak sekali indikatornya. Dan itu pun juga akan terus di-awardkan tahun ini gitu. Nggak hanya kalian yang sekarang bergerak. Jurusan tetangga-tetanggamu juga mereka bergerak ingin memenangkan di prodinya. Yeah. Mahasiswanya. Fakultas di sebelah-sebelahmu. Di teknik, mahasiswa itu sudah menjadi bagian dari risetnya dosen itu secara langsung. Oke, nggak usah bicara di fakultas lain, di universitas lain, di UGM, di UNER, di UI. Mereka semua berjalan dengan tidak hanya sekarang berjalan, berlari mereka dalam melakukan proses akademiknya mereka. Kita tarik sekarang ke sini. Saya yakin input mahasiswa saya itu keren, saking nggak ketemu langsung sama saya deh, ya, sehingga vibes-nya ini nggak nyampe ke anak-anak. Kalau kalian sebanyak-banyaknya kalian presentasi di nasional, itu nanti akan meningkatkan value kinerja dari prodi kalian. Dan siapa sih yang nggak bangga nggak kalian sendiri? Dan itu jangan salah, sebelah-sebelahmu mereka semua juga udah ngelari loh. Dan kamu harus panas juga, jangan sampai kita ini kalah gitu. Karena kita ini emang pokoknya input dari akuntansi saya yakin the best. Amin. Gitu. Oke. Yang paling peteni ya apa-apa. Karena suatu kebanggaan juga ya kemarin waktu jurusan akuntansi mendapatkan awarding itu ya, kayak teman-teman saya itu yang di fakultas maupun yang di jurusan-jurusan lain itu bilang bahwa jurusanmu menang loh ini, terus kayak wah bangga gitu, kayak ada pride tersendiri gitu, kayak wah justru sebagai mahasiswa kita juga harus mempertahankan award itu biar kayak
Karena outputnya ya balik ke mahasiswa itu sendiri gitu. Aduh bener deh. Dan mereka semua juga berkejar-kejaran. Jangan mau kalah. Jangan mau kalah. Kita harus fighting. Oke, saran dari yang memberikan pertanyaan ya Bu. Berbicara tentang minat literasi, ada saran masuk dari mahasiswa untuk mengadakan webinar yang membahas mengenai bagaimana cara mengatasi struggle saat kuliah secara daring, baik itu dalam belajar, mental, pertemanan, dan lain-lain. Selain itu, bisa juga dengan mengadakan pelatihan terkait karya tulis ilmiah secara berkala atau bertahap-tahap. Oke. Kalau yang webinar tentang struggle kuliah itu emang sih, emang sangat penting ya. Jadi vibes-nya kita ini, saya, Bapak Ibu dosen, itu juga harus struggle juga dalam profesi kita sebagai dosen, gitu. Dan itu mestinya kalau bisa face by face ataupun semoga secara online, vibes kita itu bisa benar-benar nyampe di mahasiswa kita. Oke, it's good idea gitu ya. Saya benar-benar karena kita kemarin juga kan ada yang webinar alumni talk itu kan juga menceritakan gimana proses mereka kuliah. Itu nanti akan saya catat, saya note. Oke. Untuk yang mengadakan pelatihan, tertulis nih, pelatihan, tunggu waktunya ya. Kemarin kan udah ada yang PKM itu, ya tim percepatan itu. Sebentar lagi akan ada sosialisasi dalam lingkup yang luas, ya. Maksudnya hampir semua nanti akan di ini. Kemudian juga akan ada beberapa proyek program. Pokoknya tim percepatan mahasiswa dikomandoi oleh Bu Setia Ayu, ya, the best ya, perempuan tapi excellent ya. Jadi Bu Setia Ayu nanti mensupervisi langsung berbagai proyek program dari tim percepatan prestasi mahasiswa kita. Ya. Kayak gitu. Semoga kita lihat saja gimana sih nanti kayak langkah-langkah jurusan nih untuk mengadakan pelatihan, termasuk tadi coaching klinik yang disinggung oleh Bu Satya ya. Oke. Untuk aspirasi selanjutnya nih. Oh ya sebentar, coaching klinik kita yang pertama ini kan ada nih abis ini. Kita mengundang kan udah saya share itu di ketua offering itu, di grup ketua offering S1 itu. Yang kita mau datangkan satu orang Pak Nofris, dia itu ahli banget di systematical review. Kita juga datangkan pembicara Budianatin yang PhD di Australia. Dia juga ahli di analisis konten apalah saya lupa itu. Habis ini udah saya share. Makanya diikutin aja terus perkembangan dan diikutin program kerja dari jurusan ini. Karena outputnya balik ke kalian lagi. Jadi jangan sering marah-marah tuh. Siapa sih yang sering marah-marah? Bukan saya ya pasti. Saya kali. Oke, untuk aspirasi yang selanjutnya nih. Kendala sarana prasarana pembelajaran seperti sistem si pejar yang terkadang down. Wah iya sih. Apakah pihak jurusan juga ikut andil dalam mengatasi hal ini? Ya mungkin cara saya mengatasinya adalah ya saya pasti cara ngatasin saya pasti akan kasih advice masukan ya. Biasanya saya kalau saya paham lah, nggak hanya mahasiswa sebenarnya yang broken heart gitu ya dengan si pejar. Dosen pengampunya itu juga sama. Dan semuanya itu lapornya juga pasti ke saya. Padahal saya itu juga nggak ngerti ini cara ngeklik ini apaan. Ini pasti sistemnya kan pasti terpusat. Cuman kita nggak boleh juga tinggal diam, Rek. Jadi ya tetap ya. Saya bukan tetap gitu ya. Setiap ada masukan terkait si pejar, saya pasti langsung confirm dengan pihak universitas. Karena memang saya nggak punya kekuatan ya untuk bisa gimana caranya itu stable gitu, saya nggak punya. Tapi saya punya mekanisme, saya biasanya lapor langsung. Saya kelamaan kalau lapor sama stafnya, saya pasti lapor sama ketua TIK-nya di universitas. Itu sih yang bisa saya lakukan kalau kayak sistem. Iya, benar sih. Karena ya diingat-ingat juga kayaknya emang itu untuk masuk ke ranah universitas langsung ya Bu, untuk tapi kamu jangan banyak ngebelain Bu Tia. Jadi mau diserang nih. Santai. Gini loh ya Mas. Leader itu kuncinya 2. Dia harus kasih contoh untuk kerja sama anak buahnya. Yang kedua dia harus siap terbuka untuk dikritik. Gitu. Karena tetapi saya selalu tapi saya gini juga. Saya mendidik juga diri saya dan juga anak-anak semua. Kita mau kasih kritik, kita mau kasih saran ya, harus dengan teknik dan cara yang elegan, yang baik.
Insya Allah pasti kita terbuka juga. Oke, siap Bu. Berarti ini siap dikritik ya Bu. Insya Allah. Untuk aspirasi selanjutnya mungkin bisa diterapkan. Oke. Insya Allah. Amin. Saran untuk yang memberikan aspirasi, semoga kedepannya pihak jurusan memperbaiki sistem belajar serta sarana dan prasarana yang ada di jurusan. Apa ya? Karena kalau Kak udah bilang sarpras itu memang udah kewenangan dari universitas ya untuk treatment. Tetapi kita mengupayakan untuk melengkapi. Abis ini kita udah punya lab baru loh. Wah. Nah, kita ada lab ACL audit. Jadi saya kemarin udah meng-hire Bapak Ibu dosen kita pengampu audit biar praktikum auditnya nggak lagi manual. Jadi saya meng-hire, saya bekerja sama dengan instruktur dari BPK. Kita kemudian Bapak Ibu kita latih untuk audit berbasis IT atau ACL. Kemudian kita juga habis ini punya lab ERP, Enterprise Resource Planning. Bapak Ibu juga nanti akan kita latih untuk ERP. Dan nggak usah khawatir ada pertanyaan tentang mayop. Saya sudah anggarkan 40 million insya Allah ya untuk lab kita menjadi accurate. Udah ada insya Allah di RAB kita. Hanya di rencana program kita dan udah di ACC itu insya Allah. Amin. Karena masih banyak nih para mahasiswa akuntansi khususnya untuk yang semester tengah nih kayak kenapa sih kita harus belajar mayop gitu ya. Mayop gitu ya. Padahal kan para dosen-dosen juga udah bilang gitu kita akan menggunakan accurate nantinya gitu ya sih. Tapi kalau pendidikan akuntansi tetap harus mayop karena kan emang dicetak learning outcome-nya sebagai guru. Dan guru-guru itu di SMK, di SMA mereka masih menggunakan mayop. Jadi mayop itu masih tetap manfaat ya, perlu ya untuk prodi tertentu. Cuman kalau untuk yang murni, tapi ini juga nanti prodi pendidikan juga akan diajarkan itu memang accurate. Gak usah khawatir insya Allah. Sudah Bismillah gitu. Oke. Insya Allah gitu. Untuk aspirasi selanjutnya, apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam meningkatkan kualitas jurusan di masa pandemi seperti ini? Wah, ini mungkin untuk membantu gitu jurusan meningkatkan kualitas gitu. Kayak ini mahasiswa yang bagus nih, keren banget nih. Keren banget. Oke, dalam situasi pandemi kayak gini, apa sih yang bisa kita lakukan? Teknis kita untuk meningkatkan kualitas internal diri dulu gitu. Saya membuat project program pasti orientasinya supaya mahasiswa saya punya peningkatan kualitas baik itu skill maupun mental dan lain-lainnya gitu. Gimana cara kamu ketika kamu masa pandemi kayak gini? Kamu kan memang sudah menjadi mahasiswa, profesional mahasiswa. Mungkin salah satu contohnya ya isilah sesuatu itu jangan wasting time, jangan buang-buang waktu. Ya, saya kemarin ke kelas seminar akuntansi saya, oke Rek, bikin perjanjian. Dan tempel di tembokmu, dan kemudian kamu foto kirim ke saya. Bahwa saya akan menjadi sarjana 3,5 tahun, foto itu. Gitu. Kemudian bikin project planningmu. Ya, kamu sehari ini aja deh dulu. Jangka pendek sehari aja, kamu coba istiqomah dulu. Apa yang bisa kamu lakukan dari awal sampai akhir. Karena apa Mas? Gimana kita bisa kasih kemanfaatan ke orang lain kalau kita sendiri itu masih belum berupaya untuk bermanfaat buat diri kita gitu. Jadi coba dari masa pandemi kayak gini kan pasti banyak malesnya, pasti banyak di zona amannya, di zona nyamannya, di rumah dan sebagainya. Jadi bikin project dulu untuk sehari itu. Kamu melakukan apa project terdekatmu. Project jangka panjangmu. Kamu mau going extra miles apa? Tak tanya, ayo deh dirimu deh. Kamu kepingin apa proyekmu dalam waktu panjang ketika kuliah ini? Yang pasti dalam waktu dekat pasti ingin lulus ya untuk sarjana. Standar. Terus ingin yang standar pengen dapat pekerjaan yang layak. Standar itu. Emang menurut Bu Satya sendiri apa sih goal yang project yang benar-benar kayak wah ini bagus nih untuk dicontoh? Going extra miles. Oh. Ya, going extra miles. Ya. Ini sebelum bicara tentang apa yang dilakukan ketika masa pandemi ya. Orang boleh berhenti di kilometer ke-5, ke-4, ke-6, kita harus lebih dari itu. Contoh aja dulu. Ketika saya masih kuliah S1 waktu itu. Apa sih proyeknya? Gitu, targetmu tuh apa Tia gitu waktu itu.
Waktu itu saya kerja, saya jaga di perpustakaan di Brawijaya. Ingat ya, Rek, ketika masa kamu S1 jangan banyak nganggur. Kamu harus nanti kalau udah kondisi pandemi berakhir ya. Kalau sekarang mungkin kerja bisa dengan online atau apa ya. Tapi mungkin terbatas, tapi ketika nanti udah safety kamu harus bekerja dan jangan ada waktu yang luang. Tapi harus komitmen ketika kita udah kerja, maka kuliah juga harus maksimal gitu. Apa sih going extra mile saya dulu? Saya punya cita-cita di semester sekian saya harus naik pesawat kelas bisnis Jakarta Sydney, Sydney Jakarta, biaya sendiri. Wah, dan contohnya itu proyeknya. Misalnya seperti itu. Artinya apa? Kita punya impian-impian besar untuk itu. Udah ya, oke ya. Tuh. Jadi kalau kamu tuh cuman IPK 4, kuliah 4 tahun, itu standar menurut saya. Oh iya. Oke. Nah, gimana caranya kita meningkatkan untuk tes jurusan, Rek? Begitu banyak webinar-webinar yang sifatnya free, ya, ikuti itu. Gitu. Ikuti itu webinar-webinar itu, ya kamu selain dapat skill, dapat sertifikat, kamu dapat something untuk bisa meningkatkan kualitas internalmu. Dan ingat, ya, kita sekarang sedang berlomba untuk mencapai yang terbaik. Lakukan aja. Bikin artikel, bikin presentasi lo di nasional webinar, presentasi, kirim video. Nah, itu nanti akan menjadi supporting utama di jurusan. Gitu iya, sih. oke, baik. Jadi Itu sih. balik lagi ke saran-saran selanjutnya nih. Ikutin aja apa yang dibuat oleh jurusan. Jurusan itu pasti memikirkan mahasiswa-mahasiswanya yang terbaik pastinya. Jadi ikutin Yakin lah webinarnya. kamu yakin lah. Kamu lihat Saya yakin, Bu. Enggak. Kamu jangan membelain aku, tapi kamu yakin nggak itu? Saya yakin, Bu. Karena Betul ya? Yakin ya? iya, yakin lah, Bu. Masa sama jurusan sendiri Di nggak jurusan yakin, itu Bu. ada siapa sih? Ada saya. Ya. Saya itu apamu? Ketua jurusan. Loh, no, saya itu adalah ibumu. Ya, Ya. ibu itu nggak akan pernah mungkin memberikan sesuatu yang itu nanti akan menyakiti anaknya. No, meskipun emang gila, semakin ibu itu mencintai anaknya, semakin sometimes dia nggak akan peduli. Apapun caranya, yang penting anaknya itu bisa survival dan struggle, gitu ya. Meskipun mungkin anak itu merasakan jatuh bangun, tapi di situ nanti dia akan belajar. Nah, kamu yakin nggak sama aku? Yakin Ya, lah, Bu. Alhamdulillah. Udah terbukti loh. Oke, untuk aspirasi yang selanjutnya nih, mungkin setelah saya baca-baca pertanyaannya nih ya, Bu, ini mungkin ditunjukkan bahwa Bu Tia sendiri adalah seorang ordal gitu, istilahnya orang dalam di universitas gitu. Nah, pertanyaannya nih gini, apa proyek UM di tahun 2021 ini? Dan apakah ada cara inovasi baru untuk pembelajaran daring ini? Seorang dalam. Ya, sebenarnya kan gini ya, Rek, ya. Aku nggak tahu sih apakah ini memang penting ya bagi tapi aku rasa ini penting ya bagi mahasiswa untuk tak share ya indikator-indikator pemeringkatan kita ya. Terutama mungkin di HMJ ya. Kamu udah pernah di-share nggak indikator pemeringkatannya kita? Udah di-share kan? Nah, kira-kira dari itu semua mana yang di bidang kemahasiswaan, mana yang nggak manfaat buat mahasiswa? Nggak ada kan? Iya. Semuanya kan di situ. Nah, emang sih universitas itu ingin menjaga kualitas kita itu untuk berada di klaster 1. Universitas di klaster 1 itu ranking 1 sampai 15. Nah, 1 sampai 15 itu ada penilaiannya. Penilaiannya adalah seberapa maksimal bahkan melampaui target dari semua indikator-indikator itu. So kalau saya mengatakan apa sih dari universitas, ya pasti mereka berupaya betul dan itu pasti di breakdown ke kita untuk gimana mencapai kemanfaatan yang terbaik sesuai dengan indikator itu. Pelajari deh indikatornya. Insya Allah nggak akan ada indikator yang itu menjatuhkan atau bukan menjatuhkan ya, yang itu mengurangi kualitas mahasiswa maupun dosen. Karena indikator dibagi 3, ada yang bidang dosen, bidang kemahasiswaan, ada tata kelola. Jadi ya orientasinya pasti ke arah situ ya. Gimana dengan pembelajaran secara daring? Nah kalau di buku pedoman emang sih saya belum, yang baru ini masih akan didok ya. Itu kita kan 30% kalau nggak salah, kalau yang tahun kemarin 30% adalah pembelajaran secara online dan sisanya adalah offline gitu. Kalau dulu nih kakak-kakak tingkatmu pasti mereka ingin merasakan pembelajaran secara online, gitu ya, karena hampir semua full adalah off. Iya. Nah kalau sekarang kan kamu udah merasakan 100% itu online.
kamu pengen banget merasakan secara offline gitu ya. Jadi kalau dari sisi situ maka justru untuk kualitas peningkatan daring emang paling optimal itu nggak ekstrim ya. Ekstrim 100% sana, ekstrim 1% sini gitu. Jadi itu tadi tetap nanti akan diatur bahwa pembelajaran online itu akan tetap ada. Oleh karena itu gitu ya. Oleh karena itu mengapa saya menganggap bahwa lab podcast itu sangat penting ada gitu. Pembelajaran itu kan juga nggak harus secara formal dan secara kaku dan secara apa ya. Tapi kan juga bisa melewati podcast semacam itu. Artinya nanti saya meyakini bahwa berikutnya masih akan ada proses pembelajaran secara online dan inovasinya bisa bermacam-macam sesuai dengan perkembangan teknologi yang sekarang. Ya saya masih inginnya mengorientasikan pada proses pembelajaran online di situ sih, secara kita menggunakan podcast. Kemudian sebenarnya Bapak Ibu itu banyak kok udah dilatih berkali-kali gimana bikin video, gimana bikin PowerPoint yang menarik. Ya cuman saya aja yang dilatih berkali-kali tuh nggak bisa gitu. Dan mau belajar tuh waktunya udah di rumah udah tepar ya. Jadi aduh ini ya mumpung ini ya saya benar-benar dengan segala kerendahan hatiku ya Rek ya. Andai kan bisa ketemu face by face itu offering saya itu 3 itu ya, pasti mereka bisa ngerti betul saya gitu loh. Aku minta maaf sekali ya, saya minta maaf banget mungkin saya nggak bisa se-excellent Bapak Ibu dosen yang lain mengajar dengan menggunakan media-media yang keren gitu. Saya ini ya udah pokoknya tapi saya tenang aja, saya juga berusaha maksimal gitu supaya bisa mencapai proses pembelajaran itu ya. Sorry ya Rek. Oke, kita lihat saya nanti gimana sih perkembangan Bu Tia dari yang tadi beliau bilang nggak ngerti cara gimana membuat yang menarik. Nanti berikan testimoni ya, tolong para mahasiswa yang ada di offeringnya. Oke, karena memang dari kacamata saya ini ya Bu, sebagai seorang mahasiswa kayak memang diperlukan pembelajaran secara daring karena jenuh juga gitu loh untuk terus-menerus melakukan pembelajaran secara offline maupun online gitu. Ya dua-duanya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi akan maksimal, tapi akan efektif kalau dua-duanya dilakukan secara optimal gitu. Makanya tetap nanti saya pastikan nggak akan ada perubahan. Untuk yang online pasti tetap ada, cuman ya mungkin sekitar 30% atau 40% ya, nggak seperti sekarang ya, gitu 30-40% gitu. Dan ya doakan aja saya tuh bisa bikin video yang kayak the best ya, kayak Bu Ika itu kan keren banget. Wah, ya. Aduh dia tuh kalau ngasih tahu contoh saya tuh, saya cuma bisa merasa menderita ya, perih hati saya. Saya bilang, wih keren banget ya pembelajaranmu itu gitu. Dan saya berharap Bapak Ibu dosen yang lain juga kayak gitu. Tetapi mungkin untuk dosen-dosen yang sudah ya mulai berumur ya kayak misalnya ya kayak aku lah gitu ya, mungkin agak susah juga ya untuk bisa seperti itu ya. Tetapi itu nggak akan mengurangi sebenarnya ya ketulusan kita sebagai guru untuk bisa memberikan terbaik ke muridnya. Iya. Itu sih. Ya, saya di satu sisi saya juga mengakui Bu Ika salah satu dosen yang bisa memberikan media pembelajaran yang benar-benar efektif dan keren juga gitu. Keren. Iya. Ya Bapak Ibu dosen muda-muda keren. Ya kalau saya kerempeng. Ya, mesti tanya, "Bu, isi penjara gini-gini." Aduh, saya tuh mesti tanya dulu. Bu Miranti gimana cara uploadnya ini gitu. Jadi setelah sudah deh, bismillah deh, saya akan melakukan yang terbaik sesuai dengan maksimal kemampuan saya deh. Gitu. Untungnya saya dapat mata kuliah yang seminar akuntansi ya, tapi ada satu mata kuliah MK ya. Sorry ya, Rek. Ya, berusaha deh. Oke, balik tadi ke Bu Ika ya. Bu, offering II Bu, sarannya Bu. Oke, saran buat jurusan yang tadi memberikan aspirasi dalam kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya lebih teratur antara sinkronus dan asinkronus dari pihak dosen maupun mahasiswa harus bisa bersinergi dan semoga UM terus bisa berkembang bahkan menandingi universitas-universitas terkenal lainnya. Oke, ini gini nih kalau pertanyaan yang ini ya, mahasiswa kaget ya dengan online kayak gini kan. Kita ini juga kaget juga gitu dengan situasi ini gitu. Apakah ada guideline dari universitas? No, ya kan? Universitas nggak bisa memberikan guideline bahwa waktunya. Dulu pernah sih ya kita itu dikasih untuk kuota kasihan mahasiswa bla bla bla. Jadi cuma maksimal berapa kali kita ini gitu ya. Tapi kita ini benar-benar kesulitan dan bingung gitu loh, Bapak Ibu dosen ini. Aduh, kalau nggak asinkronus sementara ini praktikum sementara ini udah pusing semua gitu ya. Jadi
saya yakin juga ya saya menyadari ini situasi yang juga sama-sama berat lah bagi saya, bagi kita juga bagi kalian gitu loh. Ya, aku memahami itu ya. Ya kita berusaha untuk lebih baik. Tapi insya Allah kalau sudah ada off sekian, ada online itu nanti pasti akan lebih rapi lagi lah. Insya Allah pasti akan lebih rapi lagi kayak gitu. Ya, karena jujur tidak ada yang siap gitu loh dengan kondisi seperti saat sekarang ini. Betul banget. Ya, nggak ada guideline dari universitas manapun kayak cara belajar mengajar efektif selama masa pandemi langsung plak nggak ada. Kita melakukan apa ya dialektik keilmuan itu secara natural. Artinya kita mencoba mencari dan jatuh bangun ya. Banyak saya heran gitu, banyak dosen yang dianggap benar-benar dosen yang menakutkan gitu ya. Padahal mereka sebenarnya lucu banget dan mereka juga komplain, aduh kenapa ya kita nggak bisa seperti ini gitu. Jadi itu ataupun juga sebaliknya gitu ya. Dosen merasa juga sangat apa ya nggak efektif untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi ya ini kita melakukan sebuah dialektik keilmuan gitu ya. Kita belajar lah. Saya belajar, Bapak Ibu dosen belajar, Anda pun juga belajar. Moga-moga aja nanti akan ada titik temu ya proses yang paling optimal gitu. Gitu sih. Itu pun juga tergantung masing-masing perspektif dosen juga. Gitu. Ya, amin. Gitu. Oke, kita langsung saja lanjut ke aspirasi selanjutnya. Pertanyaannya nih, bagaimana cara jurusan meningkatkan wawasan dan pengalaman kerja lapangan untuk mahasiswa yang masih minim info dunia kerja? Oke. Ini juga menjadi pertanyaan seringkali pertanyaan yang berat ya untuk saya. Gitu. Karena banyak nih ya para kating-kating saya yang bilang kayak kok susah sih cari kerja gitu, kok jurusan akuntansi nggak punya jembatan sih untuk dari mahasiswa ke para alumni untuk sekedar nanya kayak ini cara apply-nya gimana, terus kayak perusahaan-perusahaan yang sekiranya bagus gimana sih gitu. Oke. Saat ini kita udah punya MOU dengan dunia industri ya, alhamdulillah kurang lebih 40-an Dudi gitu. Ingat sekali lagi ya, emang perkembangan udah sedemikian ini, kita memang dituntut juga untuk melakukan something dan itu aduh deh kita lakukan terus sebenarnya gitu. Pertama itu ya, kita udah punya MOU itu. Kedua, saya harus mengakui, betul itu, kita harus mengakui bahwa ikatan alumni kita itu sangat lemah. Iya. Sangat lemah. Makanya, ya ini sudah juga saya selalu bicarakan, ya udah mulai saya bicarakan kan dengan kalian semua ini. Kemarin di HMJ, ya gimana kita mulai membangun ikatan alumni kita. Gitu. Itu juga sudah saya sampaikan program itu di Dewan Dosen. Di Dewan Dosen gitu. Bahwa kita itu udah nggak masanya didik anak jadi sarjana putus kontrak, nggak bisa. Makanya universitas itu bikin semacam, saya lupa ya Allah programnya ya. Pokoknya kita harus bikin program keberlanjutan yang itu sangat erat dengan alumni. Gitu. Itu yang menjadi gambaran besar saya dan refleksi diri saya juga. Saya sangat mengakui ikatan alumni kita itu sangat lemah dan ini harus saya bangun dan tentu bantuan dari kamu Lare. Dan gitu lagi himpunan gitu ya. Saya sih siap untuk, saya sih punya bayangan gambaran besar gitu ya bahwa nggak mungkin alumni itu bisa kita raih tanpa semacam organisasi atau board ya, eksekutif gitu. Nggak mungkin itu. Jadi memang kita harus mulai bangun itu. Gitu ya, satu ya. Berarti kita harus bangun itu ya. Gitu ya. Ya harus komitmen untuk itu. Ya gitu. Yang kedua tentu ya itu tadi yang program kamu itu dulu. Ya, itu harus. Dan bisa saya anggarin loh ya itu. Aduh, saya pressure loh saya. Tapi itu keren banget ya. Karena apa? Alumni kakak-kakak tingkat itu ya. Ada yang bekerja di Departemen Pajak. Ada yang bekerja di EY, ya KAP, ada yang bekerja di bank perbankan manapun semua ada, keren sebenarnya. Ada yang bekerja sebagai auditor, ya. Jadi
sebenarnya ya kita itu punya potensi besar. Saking kita itu memang masih lemah di situ. Nah, saya bisa bayangin kalau kita punya semacam program yang kita bicarakan kemarin, yang nanti akan ada session, kan kita udah punya 1000 Zoom itu, kita bikin kamar-kamar, masing-masing diisi diisi alumni dengan berbagai bidang kerjanya. Mereka akan kasih tahu struggle kuliah kayak apa, caranya cari kerja kayak apa, proses apply apa yang harus kamu siapkan, skillmu dan sebagainya. Itu menjadi program kita. Oke? Jadi kamu juga jangan nyuruh-nyuruh aku aja. Kamu juga harus bantu komitmen, aku udah ngasih kok, udah ada. Oke, iya. Nah, kayak gitu. Karena jujur nih ya Bu, sebagai seorang mahasiswa, ini banyak banget angkatan 2020 nih yang nanya dan yang melihat ke kating-kating yang sudah lulus gitu Kak. Kok susah ya cari kerja gitu. Apa mungkin karena memang lagi pandemi atau memang karena nggak ada channel gitu loh Bu? Oke, nah gini nih, kalau karena pandemi pasti, gitu ya pasti. Tetapi saya juga tidak mau menjadikan itu sebagai alasan untuk berdiam diri, alasan pembenaran. Aku juga nggak mau. Ya saya juga nggak mau dengan itu gitu. Jadi iya nih tadi. Saya ingat nih, jadi salah satu dosen kita, ya Pak Rizky kemarin di dalam proyek Latsarnya itu membangun website karir.com. Nah itulah yang ini sedang kita godok untuk di dalamnya akan ada database mahasiswa, database MOU kita dengan dunia industri, yang ketika mereka butuh pekerjaan bla bla bla, butuh karyawan atau butuh tenaga kerja, mereka akan kasih langsung pengumumannya di website itu. Dan harapannya sih kalau semakin memperkuat ikatan alumni kan semakin mempermudah jalan network adik tingkatnya untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi ya gimana ya, pandemi siapapun pasti merasakan itu, ya siapapun pasti merasakan susah cari kerja, tetapi itu juga tidak akan saya jadikan sebagai satu-satunya pembenaran. Saya pun juga harus try hard ya, berupaya untuk itu. Ya salah satunya juga ada sertifikasi profesi, ya baik itu teknisi akuntansi, jawab itu juga ya pertanyaan ya. Jadi ada 2, profesi teknisi akuntansi dan profesi kewirausahaan, sertifikat kewirausahaan. Profesi teknisi akuntansi itu berbiaya, ya biayanya kalau nggak salah 400-500 ribu. Saya nggak bisa anggarkan untuk banyak mahasiswa karena terbatas, apalagi dengan kondisi COVID, RAB kita dipotong 60%. Wah, banyak gitu wah. Ya. Tetapi saya tetap meningkatkan sekian persen mahasiswa yang saya biayain dari yang tahun kemarin dengan yang sekarang. Kita sudah ada tim tempat uji kompetensi yang dengan BNSP. Itu pun juga nggak mudah kita dapat itu. Jadi nggak semua universitas, nggak semua fakultas kamu lihat yang punya TUK level profesi satu-satunya cuman di akuntansi. Oke, ada sih kewirausahaan BNSP ya, tapi kita dulu jadi cuma 2 deh. Yang satu punya kewirausahaan, yang satu teknisi profesi akuntansi, teknisi akuntansi. Dan itu nggak mudah. Nah itu berbiaya. Nah saya sudah anggarkan, saya lupa sekian ratus lah kalau nggak salah lah. Itu nanti timnya Pak Fauzan dan teman-teman yang akan menggodok kalian untuk itu. Jadi memang nggak bisa semuanya kita free-kan gitu ya. Tapi ada kompetisi macam itu. Iya. Itu sih tahapnya itu dulu, Rek, nggak duitnya lo, Rek. Kalau duitnya gitu pastilah gitu. Ada ya, soal masalah duit gitu ya. Ya iyalah gitu, masa. Oke, lanjut saja ya ke pertanyaan selanjutnya sebelum saya diteror ya. Gimana Andre? Oke, untuk kepengurusan surat saat online sudah banyak kemudahan, tapi alangkah lebih baik kalau lebih fast respon atau informasi-informasi menghubungi ke pihak mana bisa diinfokan lagi. Apalagi untuk mahasiswa angkatan 2020 itu belum banyak tahu soal regulasi dari jurusan karena minimnya sarana informasi. Ya wis pokoknya aku berusaha maksimal Rek, wis yo sing dari A sampai Z gitu ya. Kita kan berupaya secara online itu gitu ya. Ya tapi ya itu tadi pasti ada miss-missnya, tapi insya Allah sepanjang yang saya supervisi langsung, saya pikir
ya semua masih everything masih gonna be okay, masih bisa berjalan dengan efektif lah. Abis ini jangan banyak online-nya lah. Kalau sudah off kan sudah bisa secara langsung juga kita ngurus sesuatu. Oke. Semoga nanti di bulan Juli ya seperti rencana pemerintah, kita berdoa saja semoga pandemi ini cepat kelar dan kita secara bertemu lewat bertatap muka secara langsung. Karena apa ya, kalau udah ketemu kayak gini, itu nanti itu pasti bisa lebih terasa gitu loh, Rek. Nah kalau online tuh aku ngamuk didi, aku jalan nih kejem loh aku. Ya memang sih, aku memang agak ya, misalnya kamu tuh anu. Tapi kalau pas ketemu gini kan kamu pasti lebih ngerti kan. Gitu. Ya benar. Aspirasi selanjutnya nih Bu. Nah banyak ini yang bilang kan sekarang tuh era globalisasi ya, semua berpacu dalam melodi, dipengaruhi oleh media sosial gitu. Nah dari yang saya lihat sendiri sebagai mahasiswa, kayaknya media sosial dari jurusan akuntansi itu sendiri, kecuali Instagram ya, itu kurang begitu menarik menurut saya. Dan misalnya nih ya, media sosial jurusan akuntansi dipakai buat apa sih? Yang setahu saya lah Bu, itu cuman kayak repost kalau misalnya ada prestasi mahasiswa, terus kalau misalnya ada event dari jurusan sendiri, terus misalnya ada info-info terkait, itu pun juga jarang gitu. Jadi kayak mahasiswa kan ingin mendapatkan informasi kan sekarang lebih enak lewat sosial media. Kenapa sih Bu nggak diperbarui dan nggak diperbaiki tata kelolanya lebih baik lagi media sosial jurusan gitu? Media sosial itu kan IG, berarti ya? Ya. Kalau website kan enggak ya? Iya, itu punya fakultas. Enggak. Website kita tuh masuk media sosial enggak sih? Sebenarnya masuk. Masuk kan ya? Website, kita punya IG, kita punya web, kita punya Facebook kalau nggak salah ya. Oke, jawabannya gini ya. Kalau IG kan udah lumayan ya. Instagram kan udah lumayan ya, udah lumayan ini. Website, kita ini kan sedang mempersiapkan akreditasi internasional AKAS. Salah satu yang diminta oleh mereka adalah konten-konten apa aja yang harus di-checklist. Ini tadi sudah saya supervisi langsung, saya diskus sama Bu Ani karena Bu Ani wakilnya SPM, apakah website kita udah ada hal-hal yang diminta oleh lembaga profesional tersebut gitu. Kemarin sempat down ya karena ya ada kendala teknis ya. Kemarin sempat down. Alhamdulillah sekarang udah bisa dibuka dan udah bisa beralih dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Oke, gitu. Saya pun juga ya. Ini kalau nggak percaya kamu tanya mau sama ini ya. Siapa? Tanya sama Pak Rizky. Yang suka model-model gini kan beliau kan seneng banget kayak gini-gini. Tanya sama Pak Rizky, tanya sama Misela juga gitu. Aduh, kalau yang namanya branding ini aku ini kepinginnya excellent dan kepingin yang bagus gitu. Di Dewan Dosen ada rekamannya, tak kasih ya rekaman rapatnya Dewan Dosen ya, biar kamu tahu ya Bu Tia ngomong apa di Dewan Dosen itu. Saya bilang bahwa saya pengen punya ya ini tadi semacam apapun lah aktivitas digital. Saya berjanji mencetak mahasiswa yang learning outcome-nya mengerti tentang IT, tapi kita nggak punya mata kuliah, kita masih manual Oke, kita siapkan itu sekarang prosesnya, moga-moga kelar ya, kita siapkan itu. Tentu dengan yang dipotong tadi 60%, kasihan banget kan itu. Kemudian saya pun juga udah bilang sama tim, saya sudah anggarkan kita hire website, kita harus bagus. Masa sih template gak bisa dirubah sesuai dengan karakter kita, akuntansi, karakter kita, dan karakter mahasiswa ya, misalnya karakter anak muda gitu. Template-nya masih harus kayak gitu. Kalau template bisanya apa ya tuh, dindingnya bisa dirubah, cuman konten-konten ini nggak bisa gitu. Saya tolong deh HMJ deh. Sharing sih, apa sih yang diinginin mahasiswa di situ? Kan aku juga nggak ngerti, Yang masuknya itu kan ya tahunya Bu Tia, pokoknya ada event kita update, ada masa prestasi ya. Dulu kan mahasiswa prestasi nggak pernah diumumin, Dan sekarang udah mulai diumumkan. Kemudian udah kapan hari tak bawa loh, langsung ketika ada rapat dosen off tak bawa mereka, itu nggak pernah ada. Ini loh anak-anak kita, supaya Bapak Ibu dosen juga semakin memiliki sama mereka. Gitu. Nah, kalau substansi dari
web apa aja di dalam, ya silahkan mungkin bisa komen nanti ya. Pengenmu itu apa sih yang ada di dalam situ? Tapi tentu ya tetap ada batasan-batasan akademik, batasan-batasan ilmiah. Cuman kan akademik dan ilmiah itu nggak hanya bisa disajikan secara formal ya, kan juga bisa disajikan dengan cara yang menyenangkan. Nah, kalau saya kan generasi apa ya, generasi boys gitu ya, generasi apa jadinya butuh lah. Kalian kepengennya kayak gimana ya? Itu aja. Insya Allah kayak gitu sih. Pengennya malah hire mahasiswa. Saya tuh pengennya malah sekarang tuh lebih banyak dibatkan mahasiswa lah gitu. Untuk pegang ini, untuk pegang itu tentu ada supervisornya dari dosen. Oke, baik. Mungkin saran dari saya sendiri ya Bu. Pengennya kayak apa sih kamu? Ya, mungkin untuk media sosial kita mungkin yang pertama user interface-nya harus dibagusin. Apa itu user interface? Tampilan halaman depan, ya itu kan aku bilang dindingnya, gitu, aku nggak bilang, ya bahasanya kayak bahasanya interface, aku dindingnya tuh loh, gitu kan bisa. Soalnya apa ya, kayak jujur saya aja buka website kita sendiri kayak, nggak menarik gitu. Mahasiswa juga kan kehilangan minatnya untuk lebih berselancar gitu loh Bu di Ya situ. ampun, aku kayak gini nih ya, kayak apa ya, kayak gerbegetan gitu loh, Rek. Soalnya aku ya wis ngono wis kepingin gitu loh. Udah wis ya, tapi mungkin kalau itu ya it's okay ya, kita sama. Enggak, tapi kalau yang masalah apa itu konten atau apa tuh yang kamu pinginin kayak gimana? Isinya apa gitu. Games. Itu ya banyakan sih sekarang games gitu. Tapi kalau misalnya bisa ditambahkan misalnya kayak info-info nih perusahaan mana aja sih yang bekerja sama dengan jurusan akuntansi, terus bisa dikasih narah hubungnya gitu biar para mahasiswa misalnya yang udah mau lulus nih bisa kayak ternyata ada nih misalnya perusahaan ini kita bisa incar-incar nih mulai dari sekarang gitu. Terus misalnya kayak info-info soal jurusan juga lebih banyak diupdate gitu. Kayak apanya yang diupdate? Misalnya kayak yang membanggakan gitu. Misalnya karena kan jujur saya sendiri merasa bahwa kita di jurusan akuntansi itu kurang seperti yang saya bilang waktu itu, kita tuh kurang mengapresiasi mereka-mereka yang telah mendapatkan prestasi-prestasi di bidang akademik maupun non akademik gitu. Kayak sebagai seorang mahasiswa, kayak misalnya saya tahu si A dapat penghargaan nih, kayak oke gitu. Nggak ada tingkat lanjut gitu Bu. Maksudnya kayak saya tuh pengennya tingkat lanjutnya pengennya diapain? Tingkat lanjutnya tuh misalnya ya Bu, si A sudah dapat nih penghargaannya. Saya pengen kayak misalnya si A menceritakan gimana sih pengalaman kayak dia, kayak dia bisa berbagi gitu, dibuat video gitu, misalnya, ditampilin di webnya gitu ya. Misalnya gitu. Di satu sisi juga ini mengenalkan bahwa ternyata jurusan akuntansi ada loh yang menang, dan di satu sisi juga seperti kayak cambuk bahwa ternyata kita bisa loh berprestasi di bidang ini, dan itu kan akan outputnya ke jurusan dan ke mahasiswa sendiri gitu. Nah model-model semacam inilah ya yang memang aku tuh harus banyak dapat masukan ya. Saya jadi ingat ya, apa ya? Ya kemarin saya discuss dengan Mas Tommy ya tentang gimana podcast kita gitu. Gimana podcast kita. Kemudian beliau kasih saya advice, nanti ini gini Bu, yang di sebelah sini nanti begini. Nah mungkin karena usia beda ya, sehingga kan inventif sama inovatifnya kan pasti lebih dibandingin saya. Nah saya oke deh, pokoknya saya berusaha, saya pengen punya gitu, saya usahakan melalui fungsi dan kewajiban dan tugas saya gitu. Terus nanti gimana memakmurkan ini, kayak gimana apalah yang detil-detil kan aku nggak ngerti. Nah itu makanya memang harus melibatkan ya kayak gini nih, keinginan ini, tapi tetap masih dalam bingkai akademik dan ilmiah itu yang nggak bisa juga di ini ya. Cuman yang dibuat mengasihkan, itu juga. Ya pokoknya kita tunggu saja inovasi di jurusan biar Butia panas nih. Beneran ya. Soalnya mahasiswanya juga kayak, jurusan nih gimana sih ini? Kamu belum tahu kalau saya panas gimana. Ya biar kayak terpacu ya. Oke. Selanjutnya nih, ini tadi udah ada sih. Mengapa pada mata kuliah komputer akuntansi kita belajar menggunakan Mayop, sementara di dunia kerja nanti sudah banyak perusahaan yang menggunakan aplikasi Accurate. Ini tadi sudah dijawab Bu.
Oke, kita Insya Allah, langsung insya Allah. ya. Insya Allah tadi jawabannya masih sama ya. Kita pokoknya nanti Mayop tetap Jadi ada. gini, accurate itu kita harus menganggarkan dana accurate kurang lebih ya sekitar 40 sampai 50 juta. Gitu. Terutama meng-hire dosen juga. Jadi di dalam project itu nanti kita dosen kita latih sampai mendapatkan sertifikasi resmi dari accurate juga. Nah, itu sudah. Jadi kan tapi kan bertahap. Kemarin pelatihan ACL dulu ya. Kemudian habis ini gitu. Ya, saya sih pengennya semester depan ketika sudah ada mata kuliah itu sudah siap. Kayak gitu sih. Bismillah ya Allah. Amin. Semoga deh. Lanjut saja ya Bu ke aspirasi selanjutnya. Ini nih. Ini saya juga penasaran banget nih Bu. Bagaimana reputasi dan kualitas jurusan akuntansi FEB UM? Oke. Mungkin ini ya, mungkin bisa dikategorikan antara bagaimana sih Ibu sendiri melihat kualitas kita tuh udah seperti apa sih, dan di mata universitas sendiri kita udah seperti apa gitu Bu? Sebenarnya itu semua relatif ya. Pandangan itu relatif. Gimana orang lain memandang kita itu kan relatif. Gitu. Kalau saya ditanya, apakah kamu sudah benar atau kamu masih salah, maka saya akan selalu menjawab, apakah kamu memilih bahwa dirimu itu merasa benar atau kamu merasa dirimu salah, maka saya lebih memilih aku masih merasa aku salah terus gitu. Sehingga di situ nanti aku akan belajar terus gitu loh untuk mengoptimalkan gitu. Kalau ditanya gimana reputasi kita gitu ya, bahwa sekarang kita akreditasi A gitu ya, bahwa sekarang kita sedang berjuang untuk bisa mendapatkan akreditasi internasional gitu ya, bahwa yang pendidikan akuntansi berjuang semoga dalam waktu dekat sudah keluar akreditasi bisa unggul, bahwa D3 sekarang ada satu wacana yang serius akan ditingkatkan levelnya menjadi D4. Ini wacana serius, saya masih bilang wacana serius, kita berusaha ke arah situ. Bahwa kita berupaya untuk membawa dosen-dosen kita yang meningkatkan kualitas mereka dalam aspek pembelajaran. Saya berusaha untuk itu. Gimana kalau saya mengatakan reputasi kita? Ya saya sih itu tadi ya, kalau ditanya saya pasti akan tetap selalu berada di posisi saya akan berjuang keras untuk meraih itu semua. Dalam bidang dosen kita kemarin award nomor 3. Itu seuniversitas. Award nomor 3 seuniversitas di bidang sosial di humaniora. Dalam bidang kinerja keseluruhan seuniversitas, akuntansi nomor 1 loh kemarin. Wow. Ini benar ini, di monitoring evaluasi setiap Desember. Nomor 1 kita, kalau nggak salah nomor 2 teknologi pendidikan, nomor 3 mana saya lupa. Gitu. Apakah ini dikatakan prestis? Gitu. Saya memilih untuk berada di posisi yang tadi. Kalau ditanya apakah kamu ingin merasa bahwa dirimu benar atau di mana dirimu salah? Saya masih merasa itu tadi lah. Saya silakan aja orang mempersepsikan dalam persepsinya sendiri-sendiri bagaimana diri kita di akuntansi, tetapi bahwa saya bertanggung jawab untuk membawa tim saya, dosen-dosen, membawa anak-anak saya untuk punya lebih progres, lebih positif adalah iya. Itu sih. Jadi saya mending berpikirnya kayak gitu. Jadi kemarin pencapaiannya ada itu gitu. Satu universitas kita nomor 1 kinerjanya. Kemudian ketika award kita nomor 1 di kemahasiswaan dan di bidang dosen gitu. Ya itu sih gitu. Oke. Kalau saya boleh nanya nih ya Bu, kayak misalnya nih Ibu sendiri mengukur Ibu dan tim di jurusan itu sudah berapa berusaha maksimal sih dari skala gitu. Misalnya dari skala 1 sampai 10 gitu. Apa misalnya kayak ini nih seharusnya masih ada hal-hal yang harusnya bisa diperbaiki gitu. Soalnya ini banyak yang penasaran gitu loh. Karena kayak kita orang-orang awam yang taunya kayak
wah jurusan akuntansi udah menang ini itu gitu. Kayak emang seberapa keras sih ibu dan tim bekerja gitu? Saya nggak bisa bikin level. Sekali lagi ya, saya nggak bisa bikin level. Kalau kita ada di level itu, saya coba membebaskan diri dari bentuk angka-angka tadi ya. Tapi bahwa begini, saya selalu bilang ke tim saya, ya ke tim Bapak Ibu dosen. Sekali lagi kita harus menyelenggarakan minimal 11 seminar nasional call for paper di jurusan. Itu tugas dari universitas. Kita harus menyelenggarakan webinar internasional. Kita harus menyelenggarakan international conference, ketuanya Bu Ayu tahun ini. Kita harus membawa dosen-dosen kita menghasilkan 147 artikel, tapi masih yang publish jurnal Indonesia, belum yang internasional dan segabrek itu. Dan itu saya nggak mampu bekerja sendiri, nggak mampu. Saya harus punya tim yang solid, Bapak Ibu dosen. Bahwa mereka semua hampir setiap malam undang saya untuk rapat. Saya seminggu bisa 3-4 kali rapat tuh malam hari. Online itu. Bahwa saya tahu Bapak Ibu dosen itu harus meninggalkan keluarga kadang untuk kepentingan seperti ini. Bahwa saya tahu TUK kemarin ada yang ikut nggak di HMJM TUK teknisi profesi teknisi akuntansi kemarin? Oh iya. Akreditasi. Hari apa itu? Sabtu Minggu. Iya. Sabtu Minggu. Apakah Bapak Ibu itu dihonorin? Nggak ada honor Sabtu Minggu. Ya. Saya hanya mengatakan ke tim saya, ini pun juga saya sampaikan ke semua dosen, Bapak Ibu dosen, dari yang Bapak Ibu senior sampai yang junior, saya selalu katakan, juara itu bukan harga diri. Harga diri itu adalah berusaha dengan keras. Harga diri itu berdoa dengan maksimal. Juara bukan harga diri. Juara itu bonus given pemberian. Allah itu ngasih saya tim yang luar biasa, itu pemberian. Kemudian Allah kasih hadiah gift, itu pemberian. Maka saya hanya minta kepada Bapak Ibu dosen, saya hanya ingin melihat tim saya berusaha dengan maksimal. Hasil itu udah bukan pekerjaan saya. Jadi kalau saya dikasih level 1 sampai 10, ya saya nggak bisa. Ya, saya nggak bisa itu gitu. Okay. Tetapi saya hanya menginginkan bahwa kita melakukan terus semaksimal yang kita punya. Oke, mungkin ini saatnya Bu Satya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim-tim dosen yang tentunya sangat hebat-hebat ya pastinya. Kayak mau nitip pesan ke Ibu dosen mungkin Bu? Udah deh. Pokoknya saya tuh nothing. Saya tuh nothing tanpa tim saya. Emang bos cewek itu melo ya kadang ya. Ini jeleknya bos cewek. Ya. Saya tuh nothing tanpa tim saya. Saya nothing tanpa anak-anak saya. Saya bisa bersalaman dengan Pak Rektor, saya dikasih award, saya bisa foto. Demi Allah, itu bukan karena kecerdasan, kepintaran, kekuatan saya, bukan. Tapi karena Allah given saya berkat, dosen-dosen yang tim saya yang solid luar biasa, anak-anak saya yang luar biasa. Yang sekali saya ngomong, sekali saya memberikan instruksi secara sistemik, Max, Bapak Ibu dosenmu itu. Tanpa saya ke belakang, mereka sudah melakukan banyak hal yang saya itu kadang-kadang belum sampai di situ mereka sudah melakukannya. Saya juga thanks juga buat anak-anak saya, mahasiswa akuntansi, yang meskipun terbatas waktu ketemu dengan saya, bisa upload sekian banyak prestasi itu. Ribuan. Jadi udah deh, pemimpin itu nothing. Saya itu pelayan sebenarnya. Saya itu pelayannya kalian semua, Bapak Ibu dosen juga gitu. Jadi aduh, saya kalau dikatakan terima kasih, basi ya, jadi terima kasih melulu, tapi itu tadi saya sangat menyadari bahwa saya tidak ada apa-apanya kalau tidak ada mereka semua. Jadi makasih banget ya buat tim saya. Okay. Luar biasa itu. Oke.
Mungkin kita langsung lanjut saja ke aspirasi selanjutnya nih ya. Oh iya nih, ini banyak banget yang nanyain juga ya Bu ya. Apa saja sih macam-macam sertifikat di bidang akuntansi? Sertifikasi ya kali maksudnya ini. Dan materi apa aja sih yang bakal diujikan gitu? Oke. Kan kita itu sekarang kerjasama resminya itu 2 kalau yang akuntansi. Kalau entrepreneurship, kewirausahaan itu setingkat fakultas ya. Jadi itu kerjasama setingkat fakultas. Kalau yang pure akuntansi, kita kerjasama dengan CPA Australia dan dengan teknisi akuntansi. Kita ada itu. Kalau yang sudah rutin itu adalah sertifikasi profesi teknisi akuntansi. Ya, ada beberapa level-levelnya. Ya, saya nggak hafal banget, tetapi sudah ada tim yang akan menjadi instruktur kalian. Tahap gelombang pertama dulu kompeten 100%, gelombang kedua 90-an%, gelombang terakhir kemarin saya lupa ya, Pak Fauzan belum kirim saya report yang fix berapa persen anak-anak yang sudah kompeten. Nanti dia akan memiliki sertifikasi profesi pendamping ijazah yang sesungguhnya. Ingat, nggak semua punya SKP pendamping ijazah, surat keterangan pendamping ijazah yang sesungguhnya, itu yang sesungguhnya karena keluaran BNSP. Nah, bagaimana dengan CPA? Nah, CPA ini nanti sebenarnya ada sertifikasi profesinya, Mas, gitu. Tetapi ada satu tingkatan lagi yang harus saya penuhi untuk mendapatkan itu, mahasiswa, ya, yaitu saya harus mengkonversi kurikulum saya dengan standar CPA Australia. Bayangin, Bapak Ibu dosenmu, mereka sekarang berjuang untuk internasional akreditasi AKAS. Mereka sekarang berjuang dengan 11 webinar, luaran paten, luaran buku, luaran artikel, menghantarkan kamu. Ya. Kemudian mereka juga harus berjuang untuk menstandarkan kurikulum akuntansi dengan Australia. Kalau udah standar, dan itu sama seperti ada asesornya juga, nanti mahasiswaku akan mendapatkan surat pendamping ijazah bahwa kurikulum di jurusan kita sudah terstandar CPA Australia. Nah, kemudian kalau ingin mendapatkan gelar CPA itu secara otomatis kalau nggak salah hanya tes 1 matematika atau malah free, saya lupa ya. Jadi langsung, tetapi harus bayar, ya tetap ya harus bayar, cuma lebih murah gitu. Ini yang kedua, yang pertama sertifikasi teknisi sudah jalan. Nah, yang CPA ini juga dalam proses kita mengerjakan. Jadi insya Allah kita semua di sini nggak diam, nggak diam. Terus. Oke. Makanya buat kalian nih para mahasiswa yang pengen dapat sertifikasi, misalnya sertifikasi profesi ataupun nanti sertifikasi lainnya, sering-sering di follow up tuh dosen-dosennya yang kayak Pak Fauzan gitu kan, itu sering tuh kayak atau Pak Rizky juga itu kayak ini ada sertifikasi nih, ikut nih. Nah, itu sering tuh beliau tuh. Jadi di follow up terus, jangan lupa. Oke, selanjutnya nih Bu. Pemilihan dosen pembimbing untuk angkatan 2018 dilakukan kapan ya Bu? Setelah ini kali ya, kan kemarin yang 2017 kan sudah. Nah, ini 2018, hanya kita menunggu ini kemarin, tapi kita masih belum tahu pasti karena belum di fix kan. Atau kalau belum fix nggak usah diinian dah deh, ya. Jadi pokoknya abis ini dah kita bagi itu. Wah, abis ini tunggu abis aja ini tunggu, gitu. Ya, 2018 kita bagi. Oke, aspirasi selanjutnya, apakah jurusan tidak mewajibkan mahasiswa khususnya semester 4 atau 5 untuk mengikuti program pengabdian atau penelitian? Sebenarnya bukan jurusan yang mewajibkan ya. Kita itu sebenarnya diwajibkan oleh universitas gitu ya, untuk mengajak mahasiswa dalam bidang penelitian maupun pengabdian dosen. Hanya kan emang ada kuotanya tuh, gitu. Nggak bisa banyak juga ya, sehingga itu pun juga sekarang menjadi proses pemikiran gimana anak-anak kita bisa ikut menjadi bagian dari riset kita di pengabdian kita. Kalau mewajibkan itu nanti jadinya repot ya, karena kan sekian ribu mahasiswa, sekian ratus mahasiswa
penelitian pengabdiannya kita tuh cuman berapa gitu. Kecuali kalau mau penelitian mandiri, pengabdian mandiri, tapi kan itu juga mekanismenya nggak ini ya. Itu sih ya. Emang ya tetapi bahwa sekarang setiap penelitian pengabdian dosen itu harus sudah melibatkan mahasiswa. Makanya kemarin saya sudah bilang, ayo penelitian kita harus melibatkan 2 mahasiswa bahkan alumni. Nah, kayak gitu. Hanya memang ini tadi ya belum merata, belum apa, nah proses lah. Ya, ditunggu saya prosesnya karena banyak nih mahasiswa yang sering curhat kayak kok kenapa sih orang-orang itu terus yang dipilih buat ikut penelitian gitu. Ini juga, ini oke. Ini bisa juga refleksinya tidak hanya dari Bapak Ibu dosen. Saya pun juga mengatakan gitu. Ayo kita ratakan. Maka kemarin ketika kita mensupervisi penelitian pengabdian Bapak Ibu dosen, saya lihat kalau udah ada nama ini nggak usah dipakai lagi lah di sini. Ayo cari yang lain gitu. Jadi saya pun juga melakukan pendekatan ke Bapak Ibu dosen. Tetapi saya juga meminta ke anak-anak mahasiswaku itu mereka juga aktif ya untuk membranding dirinya gitu loh maksudku. Contoh kemarin saya membuka ini loh semacam lowongan yang akan bantu aktivitas jurusan kalau nggak salah kan? Iya. Itu kan? Yang media sosial juga itu media ya. sosial bla 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 Ya. harus bisa ini aku nggak paham ya itu kan urusannya teman-teman dosen muda. Coba berapa yang daftar? Berapa Bu? Mau? Oke. Makanya padahal jurusan lo sudah memberikan kesempatan gitu Jadi ya. branding lah dirinya kalian gitu. Jadi kalian juga harus juga aktif ya untuk menjadi orang di atas rata-rata. Benar, Gitu. benar. Makanya mungkin sekarang nih buat kalian mahasiswa yang pengen ikut penelitian dosen mungkin bisa ya PDKT dulu lah sama dosen yang melakukan penelitian tersebut biar nanti kalian bisa dipilih gitu. Jadi kayak nggak itu terus gitu orangnya. Oke. Ya, aku berusaha supaya nggak itu terus. Iya. Tapi kalian juga harus membranding diri kalian sendiri. Ya karena dosen-dosen sendiri pun juga kayak kalau itu kan masalah apa ya trust gitu, kepercayaan gitu. Maksudnya kayak para dosen pun kayak mempercayakan penelitiannya ke para mahasiswa yang dikenalnya. Berani gitu. nggak mahasiswa itu langsung aja WA ke Bapak Ibu dosen misalkan. Tapi kan kadang sometimes anak-anak ini kan takut gitu ya. Karena mungkin belum ketemu langsung kan ya. Ya nggak masalah sebenarnya Bapak, Ibu gitu. Saya punya kemampuan begini-begini, saya pengen sekali ikut gini gitu. Emang mungkin karena situasi seperti ini juga ya. Tapi artinya ayolah gitu ya. Kalian juga harus punya kepercayaan diri juga untuk menawarkan diri kalian sendiri juga gitu. Seperti itu sih gitu. Kayak gitu. Oke, baik. Nah, aspirasinya udah selesai, Bu. Ya. Sebelum kita menutup nih sesi kali ini, segmen opini kita kali ini ya, Bu. Mungkin Ibu sebagai ibu dari anak-anak akuntansi nih, mungkin ada yang pengen disampaikan ke kami anak-anak jurusan akuntansi, silahkan, Bu. Kayaknya udah banyak banget ya Iya. yang tak sampaikan hari ini gitu ya. Aku happy banget bisa mendengar curahan ini semua. Selama hampir setahun setengah ini aku sering sedih gitu ya. Kalau aku ke kantor dan itu nggak ada kalian semua. Gitu. Jadi sering banget saya sedih, makanya sering aku bikin status-status gimana sepinya saya di sini. Gitu. Meskipun ketika dulu 2019 saya tuh juga sempat sumpek juga mahasiswa tuh tiap hari di pagi semester saya sampai nggak sempat ngapa-ngapain gitu. Yeah. Tapi saya merasakan kesedihan banget nggak ada kalian gitu. Jadi ya saya cuma pengen kita bisa segera bisa ketemu face by face sehingga bagaimana saya ini saya membicarakan saya dan semua Bapak Ibu dosen ya. Jadi bisa face by face, bisa ketemu dengan kalian sehingga kalian juga bisa merasakan energi transformasinya, ketulusan itu bisa masuk. Kalian juga bisa saya juga kadang-kadang kan dosen juga gini, aduh ini gimana sih Bu Tia ini nyuruh saya keluar padahal kan saya ini tadi nggak telat tapi karena sinyal dan sebagainya gitu ya. Tapi saya udah kadang marah duluan, udah kamu keluar aja misalnya gitu. Nah tapi kalau face by face itu kan nanti akan si dosen akan lebih ngerti. Iya. Mahasiswanya akan lebih ngerti dosennya. Jadi
Saya nggak ada ke apa-apa lain selain saya emang benar-benar nunggu momen saya bisa ketemu anak-anak saya. Itu udah itu aja. Gitu dari Oke, didengarin ya saran-saran dari Bu Tia, kayak gitu deh. dari beberapa pertanyaan-pertanyaan maupun tadi kesan-pesan dari Bu Tia. Nah, demikian Bu sesi opini kita kali ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan juga waktunya. Semoga nanti apa yang pembicaraan kita dapat ditangkap oleh mahasiswa-mahasiswa dan juga dapat menjadi suatu cerminan bagi mahasiswa juga dan juga terkhususnya bagi saya sendiri Bu. Oke. Terima kasih telah mendengarkan Hima Aksi Talks. Dalam segmen opini kita, nantikan terus episode-episode menarik selanjutnya dan segmen-segmen opini kita selanjutnya. Jangan lupa follow akun Instagram kita di @hmj_AKT_FEUM di website kita www.himaaksi.feum.ac.id. IG-nya accounting juga lah. Oh iya, lupa Bu. IG-nya accounting di accounting.feum ya Bu. Sama IG-ku. Wah. @Maharani Apa nih? Tia. Oke, ya IG-nya di @Maharani Tia. Jangan lupa di follow, pantengin terus sosial media kami dan sampai jumpa di segmen-segmen Hima Aksi Talk lainnya. Saya Jo Anugrah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Terima kasih ya, Rek.